Orang yang direkomendasikan juga luar biasa. Tapi ya, hasil pilihan pansel ini. Presiden RI Joko Widodo telah membentuk panitia seleksi pansel calon pimpinan KPK yang kesemuanya adalah perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari ahli ekonomi keuangan, pakar hukum tata negara, pakar pendidikan hingga sosiolog. Ternyata penunjukan ke-9 perempuan tersebut mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya anggota Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Saat ditemui usai menghadiri diskusi di Jakarta, Mutia mengatakan dirinya mengapresiasi langkah yang diambil oleh Presiden. Mutia menambahkan selain seluruh anggota pansel adalah perempuan, ke-9 Srikandi tersebut semuanya juga memiliki track record yang baik dari berbagai kemampuan dan latar belakangnya. Meski mengakui sempat terkejut dengan hal tersebut, Mutia berharap ke-9 pansel KPK dapat membawa harapan baru serta bisa menjawab anomali atau permasalahan yang selama ini terjadi di KPK. Ini menurut saya adalah harapan baru. Mudah-mudahan ini bisa menjawab segala anomali atau yang kita lihat saat ini tentang drama KPK begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawabannya karena dalam keadaan luar biasa seperti ini yang tidak biasa maksud saya di tubuh KPK, maka perlu juga langkah-langkah yang di luar dari kebiasaan, dan menurut saya 9 perempuan di tubuh pansel ini merupakan satu hal yang tidak biasa tapi merupakan satu hal yang baik. Jadi saya terkejut waktu mendengar, tapi terkejut yang menyenangkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah-langkah baik terhadap KPK yang lebih baik ke depan. Sementara itu, untuk menghindari persepsi publik yang mengait-ngaitkan proses dan hasil seleksi dengan jabatan yang dipegang sekarang, Direktur Eksekutif Populi Center Niko Haryanto mengatakan sebaiknya ke-9 anggota pansel tersebut untuk nonaktif dari jabatan mereka saat ini. Kalau ada hubungan kerja profesional dengan pihak-pihak tertentu, saya kira itu wajar ya, karena bagaimanapun juga mereka adalah profesional yang bekerja di dalam suatu lingkungan kerja yang sangat luas. Karena itu kita dorong ke depan anggota pansel ini untuk bisa nonaktif dari pekerjaan-pekerjaannya supaya mereka ini tidak mengalami guilty of association. Mereka tidak dituduh karena mereka bekerja dengan menteri tertentu, dengan tokoh tertentu, atau pernah bekerja atau pernah dekat dengan tokoh tertentu, sehingga seolah mereka ini menjadi pion, seolah mereka ini menjadi proksi dari tokoh-tokoh tersebut. Saya kira itu melecehkan integritas dari para anggota pansel. Dari Jakarta, Adisa Songko dan Wayan Agus melaporkan.